100 jutanya sudah ditransfer ya? Kali ini kita harus menggunakannya dengan terencana. Kau benar. Tidak boleh beli ke Korobukun ya? Iya, aku tahu. Kalian ini. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terserah kau saja. Hah? Apa? Terlebih dahulu, kita harus membeli katalog Southerpix. Southerpix adalah balai lelang yang paling bergengsi di Yorkshire. Kalian tahu, untuk membeli katalog berikut, kartu masuknya saja butuh 12 juta jenny. Meskipun pelelangan diadakan selama 5 hari, dari tanggal 6 sampai 10, tetapi kalau tidak melihat katalog, kita tidak tahu apa yang dilelang. Oh, begitu. Dasar bodoh. Mestinya kalian sudah mencari tahu tentang ini. Selamat datang. Kami mau beli katalog. Baiklah. Silakan ke sebelah sini. Mau dengan pembayaran apa? Dengan transfer bank. Anak ini? Ini katalognya. Seluruh barang yang dilelang tahun ini tercantum di dalamnya. Tebal sekali. Di katalog ini sekaligus disertakan kartunya. Ini adalah sebagian pengganti tiket masuk. 1 lembar kartu ini bisa digunakan maksimal 5 orang untuk masuk berulang kali selama pelelangan sedang berlangsung. Tetapi hanya ada 1 yang diperbolehkan ikut sebagai penawar. Atas nama siapa kalian ikut pelelangan? Atas nama Gonfrix. Great Island. Ya, ini dia. Oh, ini ya? Great Island? Harga pembuka 8,9 miliar. Setelah ini kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin. Yang tersisa cuma tinggal 90 juta dan batu berlian. Ini harta terakhir yang kita miliki sekarang. Kita kan masih punya kartu lisensi Rio. Hei, kau kenapa, Gon? Paman, ini... Kalau menginginkannya, silakan tulis dengan harga berapa kamu mau. Ternyata pendatang baru ya. Tempat ini disebut dengan pasar lelang label harga. Benda dilelang dengan cara menuliskan harga penawaran di label harga benda yang diinginkan. Kalau kau ingin, tulis penawaranmu. Kalau tak ada yang menawar lebih tinggi, akan kujual padamu. Iya. Pisau itu, Rio, kau jago menawar barang kan? Dapatkan pisau itu secepatnya. Tidak salah lagi, ini asli. Kilua, apa itu sebenarnya? Pisau Ben. Ini asli buatan pembunuh berantai Benny Doron sekitar 100 tahun yang lalu. Ini adalah benda berharga tersembunyi incaran para kolektor. Bukannya itu paling-paling harganya 300 jenny? Paling tidak harganya mencapai sekitar 5 juta. Yang benar. Kau tidak tahu? Lalu kenapa bisa tertarik? Ketika melihatnya sekilas, aku merasa sedikit aneh. Jadi aku menggunakan Gio untuk mengamatinya. Lalu terlihat ada aura yang memancar, biarpun sangat kecil. Gio? Salah satu jenis Nen. Singkatnya, itu adalah melihat benda dengan sangat cermat. Benar juga, ada juga cara seperti ini. Apa? Cara mendapatkan uang dengan mudah. Pak Wing pernah bilang kan, dalam berbagai bidang pekerjaan ada banyak orang berbakat yang tanpa sadar menggunakan nennya. Kalau kita menemukan benda dengan aura yang terpancar seperti pisau ini, besar kemungkinan itu adalah benda buatan orang yang sangat jenius. Benar juga, biarpun tidak punya kemampuan menilai barang, kita bisa menemukan benda terabaikan yang bernilai tinggi. Kalau dijual di lelang yang lebih bergengsi, harganya bisa jauh lebih tinggi. Kita beri nama operasi mengeruk uang dengan nen. Iya, rasanya tidak diperlukan 3 orang untuk mencari. Baiklah, aku akan tinggal di hotel saja untuk memantau informasi yang masuk ke situs kita. Kita segera pergi mencari harta terpendam yang lain. Baiklah, operasi dimulai. Ya. Aku juga harus segera melakukan apa yang namanya Gio itu. Gio melihat dengan sangat cermat ya. Ada. Bagus, ini dia. Diamati seperti apapun, tetap saja cuma terlihat seperti guci aneh. Tapi ada aura yang memancar. Hah? Sudah ada penawar yang lain.
Killua bilang aku harus menawar 2,5 kali lipat. Berarti 1.750 ya? Iya. Dari 4 benda yang memancarkan aura, kita dapat 3 ya. Tapi Lumayan. ada satu guci berbentuk aneh yang dibeli orang lain bernama Zepail. Oh, orang itu ya? Itu kan orang yang menawar dengan harga 4 kali lipat dibanding penawaran kita. Gara-gara dia, kita jadi harus menghabiskan banyak uang. Sekarang aku ingin menyelidiki dengan harga berapa benda-benda ini bisa dijual. Semua benda ini sangat berharga. Misalnya yang ini, tercantum tanda tangan dari pelukis yang terkenal. Dengan begitu harganya bisa mencapai 150.000. Yang ini juga benda yang luar biasa. Kondisinya masih bagus. Ditambah lagi kotak dan bonekanya masih utuh dan tidak lecet sedikit pun. Harganya bisa mencapai 300.000. Tapi yang ini tidaklah begitu berharga. Padahal ada aura yang memancar biarpun cuma sedikit. Yang jelas, umur kotak dan patungnya sangat berbeda. Lalu pahatan patungnya sangat kasar. Paling mahal hanya bisa laku 1.500 zen saja. Tapi itu adalah harga sebuah patung. Sebenarnya yang bernilai tinggi adalah bahan kayunya sendiri. Aku tahu orang yang bersedia membeli kayu seperti ini dengan harga sampai 100.000. Benarkah? Ya, karena itu aku mau membuat penawaran. Seandainya kalian bersedia menjual kedua benda ini dengan harga 420.000, aku akan membeli kayu ini dengan harga 80.000. Bagaimana? Tak akan ada tempat lain bersedia membeli dengan harga setinggi ini. Kami pikir-pikir dulu. Pertimbangkanlah baik-baik. Selama kalian sedang berpikir, boleh aku memeriksa usia kayu ini? Iya. Jadi bagaimana? Tunggu! Letakkan kayu patung itu di situ. Bocah, jangan sampai kalian tertipu. Meskipun harga yang diberikan untuk lukisan dan boneka antik itu memang pantas, tapi harga patung kayu itu tidak benar. Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Aku sama sekali tidak berbohong. Benar? Nilai kayu itu bukanlah 80.000. Yang kamu inginkan sebenarnya adalah benda yang ada di dalam patung kayu itu. Di dalam? Ya, benda itu bernama berangkas kayu. Sejenis peti untuk menyembunyikan benda berharga. Ada bekas sambungan yang tak akan bisa dilihat oleh orang awam, yang menunjukkan bahwa ini tidak pernah dibuka dalam waktu yang lama. Kalau itu memang asli, maka di dalam pasti tersimpan banyak harta. Kau berpura-pura ingin memeriksa umur patung kayu itu, padahal sebenarnya ingin mengambil isi di dalamnya, kan? Aku... Paman ini siapa? Zepail? Ya. Gara-gara kamu, kami jadi harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Kenapa kami harus memberi uang padamu sebanyak 2 kali lipat harga beli berangkas kayu? Jangan marah begitu, itu kan biaya advisku. Wajar saja, itu biasa. Tidak apa-apa, Killua. Lagi pula, kita telah tertolong berkat Pak Zepail ini. Kau ini terlalu baik hati. Kita harus mengumpulkan uang sebanyak mungkin, biar 1 jenny pun sangat berharga. Kalau memang mau memberi dia imbalan, cukup bayari saja biaya makannya di sini. Boleh juga. Sebagai gantinya, beritahu aku satu hal. Bagaimana caranya kalian menyeleksi 3 benda berharga itu? Menseleksi? Apa itu? Menseleksi saja tidak tahu. Bagaimana caranya kalian bisa memilih benda asal pilih? Kalau memang begitu, bagaimana caranya memilih 3 benda dari sekian banyak toko yang ada? Tidak ya, mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya tidak apa. Begitu rupanya. Sekarang aku bisa mengerti kenapa kalian tidak tahu isi patung kayu tadi. Kenapa kalian tidak menaruh minat pada benda berharga yang lain? Masih ada yang lainnya? Misalnya jam yang pernah populer atau kartu telepon antik. Ya pendek kata, benda-benda yang bukan buatan tangan. Begitu ya? Lalu, kenapa kalian begitu menginginkan begitu banyak uang? Bukannya kau cuma ingin tanya satu hal saja? Oh, tidak penting. Ayolah, beritahu saya. Kalau begitu gantian ya. Setelah kami menjawab pertanyaanmu, kau harus menjawab juga pertanyaan dari kami. Boleh? Kami ingin membeli suatu benda pada suatu pelelangan. Untuk itu kami butuh uang. Oh, benda apa itu? Sekarang giliran kami. Kalau harta yang ada di dalam berangkas kayu itu dijual, kira-kira laku berapa ya? Tergantung apa isinya. Tapi sekurang-kurangnya kalian bisa dapat 100 juta. Apa? 100 juta? Jadi benda apa yang ingin kalian beli itu? CD game yang berjudul Great Island. Oh, game yang luar biasa mahal itu. Guci aneh punya paman itu kira-kira bisa terjual dengan harga berapa? Itu cuma barang rongsokan. Nyaris sama sekali tidak berharga. Lalu, kenapa kalian menginginkan game semahal itu? Ada alasannya? Aku sedang mencari ayahku. Dan sepertinya di game itu terdapat suatu petunjuk. Petunjuk? Sekarang giliran kami. Kenapa kau memilih Guci itu? Kalau dijual bisa laku 100 juta kan? Padahal dari tadi kau bersaing penawaran dengan kami.
Tapi kau malah memilih guci rongsokan itu. Bukannya berangkas kayu yang nilainya paling tinggi. Pasti ada suatu alasan kan? Sebenarnya guci itu adalah buatanku. Hah? Meskipun begitu bukanlah desain asliku, tapi duplikat. Dengan kata lain aku cuma meniru. Ya, dulu aku sangat miskin. Aku membuatnya untuk mendapatkan biaya makan. Setelah menjadi seorang penilai barang, aku jadi mendapatkan cukup uang dan berhenti membuat tiruan karya seni. Guci itu adalah salah satu karya awalku. Ya, biarpun terlihat sebagai benda buruk buatan amatir, tapi saat datang ke pasar lelang, terkadang aku menemukan lagi hasil karyaku. Lalu aku beli kembali. Kalau begitu, seandainya itu benda asli, berapa harganya? Sekarang giliranku. Apa pekerjaan ayahmu itu? Kasih tahu aku. Dia hunter profesional. Oh, di antara penjual barang antik juga ada beberapa orang namanya hunter. Kalau asli berapa harganya? Benda yang asli pun paling harganya cuma 40-50 ribu. Hunter profesional, itu kan pekerjaan yang harus berkeliling dunia. Apa tidak mustahil bagi anak kecil sepertimu untuk mencarinya? Tenang saja. Habis aku ini juga kan hunter profesional. Nah, sekarang giliranmu. Oh, baiklah. Pertanyaan terakhir. Apa ada hal yang bisa kulakukan untuk membantumu? Kalau ingin mengumpulkan uang dari pelelangan, bagaimanapun juga kalian membutuhkan seorang penilai barang. Dibandingkan kalau hanya kalian sendiri yang melakukannya. Ya, ongkos kerjanya kalian saja yang menentukan. Bagaimana? Kalau begitu, kami juga punya satu pertanyaan yang terakhir. Kenapa kau jadi bermaksud untuk membantu kami? Itu karena menilai barang adalah pekerjaanku. Bukan cuma basa-basi. Sejujurnya, aku merasa senang. Aku sungguh senang karena ada orang yang bersedia menawar benda rongsokan seperti ini padaku. Itu sama sekali bukan rongsokan. Untuk bisa memasukkan aura ke dalamnya, dibutuhkan kekuatan konsentrasi yang luar biasa dan latihan yang sangat panjang. Hanya dengan melihatnya saja, aku bisa tahu bahwa guci itu dibuat dengan mencurahkan segenap perasaan. Tanpa menguasai Nen, Pak Jepail bisa melakukannya. Itu kemampuan yang luar biasa. Ini bukan barang rongsokan. Sepertinya penilaianku tidaklah salah. Setelah melakukan pekerjaan ini sekian lama, aku jadi bisa banyak menilai orang. Sebagai penilai barang, aku merasa ingin bekerja sama dengan kalian. Itulah jawabanku yang sebenarnya. Dengan jujur aku berkata, bagaimana jawaban kalian yang sebenarnya? Mohon bantuanmu. Masalah bayarannya, kita lihat dulu hasil kerjamu. Auranya. Tidak salah lagi, ini asli. Sekurang-kurangnya semua bernilai 300 juta yen. Sudah kuputuskan, kita jual semua ini di pelelangan. Tidak bisa. Paling-paling baru akan dijual dalam pelelangan tahun depan. Kalian tidak akan bisa mendapatkan uang untuk pelelangan 3 hari lagi. Karena itu aku bermaksud untuk menjualnya ke pasar antik saja. Pasar antik? Itu adalah pasar bagi kalangan penjual barang antik. Di situ terkumpul benda-benda yang tak sempat dijual ke pelelangan. Dan harganya cuma ditentukan berdasarkan penilaian. Tapi kalau langsung dijual, menentukan harganya akan sulit. Berangkas kayu ya? Bahan perekat dan sambungannya benar-benar asli? Tak ada tanda-tanda kalau ini perekat yang asli. Banyak sekali peminatnya ya. Tidak apa-apa, masalahnya adalah setelah ini. Nilai benda ini pasti cukup tinggi. Apa benar? Hanya karena berangkas kayunya asli, belum berarti benda di dalamnya benda asli juga. Masalah dimulai. Berangkas kayu bisa mengecoh penilaian. Kayu itu pun belum tentu sudah dipahat sejak 300 tahun yang lalu. Tentu saja permata-permata yang ada di dalamnya belum pasti adalah benda antik yang asli. Benda itu harus dinilai dengan penuh kewaspadaan. Yang benar saja. Apa sebenarnya yang mereka bicarakan? Dia usaha menjatuhkan barang kita. Dengan kata lain, dia menjelek-jelekan barang kita. Seandainya tempat kayunya asli, ada kemungkinan benda di dalamnya sudah ditukar. Cara seperti ini disebut juga trik penukaran. Atau mungkin juga semuanya itu palsu. Oh, begitu ya? Kenapa kau malah kagum? Apa dia tidak perlu dihentikan? Memang caranya tidak bisa dipuji. Tapi kita masih belum mau menjualnya. Wajar saja kalau mereka berusaha membeli dengan harga murah. Tapi mungkin sudah waktunya aku harus menghentikannya. Biarpun kayunya memang asli, tapi mungkin saja pahatannya masih baru. Ini disebut juga dengan trik pahatan Tunggu baru. dulu. Jelas sekali kalau ini bukan trik pahatan baru. Sudah jelas bahan perekat yang ada di sambung itu memang benar-benar dari masa itu.
Siapa kau? Aku adalah penilai barang yang dipekerjakan oleh pemilik benda itu. Dengan mempertaruhkan mataku, aku bisa bilang kalau itu benda asli dan tidak pernah dibuka sebelumnya. Apa benar bahan perekat dari masa itu bila dipanaskan maka daya rekatnya akan kembali? Dengan memanfaatkan itu, kayu yang sudah pernah dibuka bisa ditutup lagi dan terlihat seperti tak pernah dibuka sebelumnya. Orang ini tahu banyak. Biarpun cara ini bisa digunakan untuk menilik satu barang, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk menipu. Kalau sampai terkena tipuan ini, hanya dengan melihat saja tak akan ketahuan. Itu tidak benar. Kalau benar sudah dilakukan taktik pemanasan perekat, di permukaan sambungan akan ada bekas terbakar dan juga akan terjadi sedikit perubahan warna pada bahan perekatnya. Tapi di kayu ini sama sekali tidak terlihat. Ini benar-benar asli. Tapi untuk bisa mengetahui perbedaan warna yang sangat sedikit itu, yang bisa diandalkan hanya mata. Bahkan seorang profesional pun sulit untuk melakukannya. Cara itu tak bisa diharapkan. Wah, Sudah aku bilang jangan kagum begitu. Apa ada sertifikat asli mengenai keasliannya? Tidak. Kalau hanya dari penilaian penjualannya saja, mana mungkin bisa dipercaya? Kenapa tidak dibuat sertifikat keasliannya? Karena membuat sertifikat itu makan banyak waktu. Alasannya karena kami tidak mau ketinggalan dalam pelelangan tahun ini. Apa benar begitu? Kalau cuma kita saja, tak akan bisa menilainya. Gawat, mereka mulai ragu-ragu. Paman, selain trik pemanasan perekat, apa ada hal yang lain? Apa? Gon, mereka menjelekkan barang dagangan kita. Kenapa kau bisa sesantai itu? Memang kenapa? Ini kan menarik, seperti membongkar trik sulap saja. Bocah, apa ini adalah benda milikmu? Iya, ayo beritahu trik yang lainnya, Pak. Ada juga namanya trik buka. Trik bukaan. Itu artinya berangkas kayu asli yang sudah dibuka dipajang bersama dengan permata yang isinya sudah ditukar terlebih dahulu dengan permata palsu murahan. Karena berangkas kayu aslinya, maka orang jadi tidak bisa memperhatikan lagi keaslian permata isinya. Jadi mungkin saja ini menggunakan trik bukaan ya? Iya, begitulah. Kalau trik rekat ulang bagaimana? Yang namanya trik rekat ulang itu adalah... Sekarang aku sedikit mengerti kenapa aku tertarik pada anak ini. Dia sama sekali tidak terpaku pada perbedaan baik atau buruk. Saat aku mengaku bahwa aku dulu pemalsu benda seni, dia sama sekali tidak memandang rendah. Begitu juga sekarang. Dia sama sekali tidak merasakan kalau orang itu sedang melakukan suatu keburukan atau kejahatan. Yang dia rasakan hanya satu, yaitu keingintahuan yang sederhana. Karena itulah dia selalu membuka hati pada satu hal yang dianggapnya hebat tanpa memilah-milah. Dia sungguh berbahaya. Anak yang sungguh unik, tidak bisa diukur dengan penilaian biasa. Hei, yang lainnya lagi apa? Kau, itu sudah cukup kan? Bagaimana? Apa kelihatan bisa laku? Kita tidak akan tahu sebelum penjualan dimulai. Tapi banyak juga orang yang memberi tanggapan yang bagus. Asalkan mereka ikut dalam penawaran besok, kurasa kita bisa mendapatkan harga yang tinggi. Jadi aku banyak belajar. Kau ini... Kau bersenang-senang dan melupakan tujuan awal kan? Trik pemanasan perekat dan bukaan ya. Sebenarnya masih ada satu lagi trik yang bagus. Benarkah? Bahkan para penilai barang yang biasanya mengenali trik sekecil apapun, banyak yang tertipu karenanya. Menurut kalian trik seperti apa itu? Apa itu terus dalam keadaan tertutup? Ya, para penilai barang yang tertipu semua membeli karena yakin bahwa itu bukanlah trik pemanasan perekat dan tidak pernah terbuka satu kali pun. Sesuai dengan yang mereka yakini, memang tak ada trik pemanasan perekat di dalamnya. Itu berarti bendanya tidak pernah dibuka satu kali pun. Aku tahu. Pasti sejak awal isinya adalah benda palsu. Tidak. Aku tahu. Benda berharganya dikeluarkan dari tempat yang lain. Tepat sekali. Dibuka lubang yang baru di tempat yang bukan sambungan. Lalu hartanya dikeluarkan dan diganti dengan barang yang palsu. Dan lubangnya ditutup kembali. Trik ini disebut dengan trik congkel samping. Meskipun trik ini sangat sederhana, tapi banyak penilai barang ahli yang terperdaya karenanya. Pengalaman selama puluhan tahun berbalik menjadi menjerumuskan. Penilaian mereka jadi kacau karena praduga bahwa bila tidak ada perubahan warna pada bahan perekat, itu berarti benda di dalamnya adalah asli. Di dalam kepala para penilai barang selalu dicamkan bahwa kita tidak pernah tahu akan ditipu dengan trik seperti apa. Karena itu, barang yang sempurna pun jadi malah dianggap mencurigakan dan kekurangan sekecil apapun akan bisa mengundang keraguan seperti tadi. Psikologis manusia itu benar-benar menarik. Benar-benar dunia yang luar biasa. Halo, Gon ya?
Sudah kutemukan laba-labanya. Sudah datang kiriman gambar. Targetnya 2 orang. Pasangan laki-laki dan perempuan. Hei, kalian, bagaimana dengan pelelangannya? Kuserangan padamu. Pokoknya jual dengan harga yang tinggi ya. Oh, baiklah, serahkan saja padaku. Anak-anak yang sangat menarik. Kalau berteman dengan mereka, rasanya aku akan menjumpai suatu hal yang luar biasa.